Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Adi Kusuma, NPM 211-00200028. Mohon maaf sebelumnya, facecam saya ada di sebelah kanan dan komputernya ada di tengah. Jadi matanya agak ke depan, samping. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang perencanaan pada manajemen bisnis. Awal-awal apa-apa ya perencanaan yang perlu diterapkan untuk menjalankan manajemen bisnis tidak sulit. Ini dia list. Ini adalah satu, kita harus memiliki harus ada tentukan tujuan perusahaan dan target bisnis. Dua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Tiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Empat, menetapkan standar kerja untuk mencapai tujuan. Lalu ada beberapa unsur penting dalam perencanaan manajemen bisnis. Satu, deskripsi bisnis yang jelas. Di sini ada sedikit penjelasan, yaitu sebuah bisnis haruslah memiliki deskripsi yang jelas agar konsumen paham jenis usaha Anda. Bisnis Anda harus jelas bergerak dalam bidang apa. Contohnya seperti kuliner, fashion, jasa, grosir barang, atau kebutuhan yang lainnya. Jadi dari deskripsi yang jelas ini menyatakan bahwa harus ada deskripsi yang jelas. Jangan ada ketidakpastian. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, melakukan analisis pesaing. Mengetahui produk pesaing akan memudahkan Anda dalam menentukan jenis produk yang dipasarkan. Bisa saja produk yang dikeluarkan jenisnya sama, tapi harus memiliki kualitas yang lebih baik. Apabila produk bersaing lebih baik dari produk perusahaan Anda, berarti Anda harus meningkatkan segi kualitasnya agar mampu bersaing. Jadi di sini harus ada penganalisisnya untuk melihat berapa jumlah pesaing yang ada dalam produk kita ya, dalam hendak pemasaran. Apakah produk kita ada yang kurang atau ada yang kurang baik. Jadi di sini harus dianalisis apakah kita bisa mengubah dari segi produk kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik di mata pelanggan. Oke, segitu. Lanjut ketiga, memiliki strategi pemasaran. Sebuah bisnis akan tumpul apabila tidak memiliki rencana marketing yang matang. Langkah awal pemasaran bisa dilakukan dengan menganalisa produk yang dibutuhkan konsumen. Kemudian strategi marketing bisa dilancarkan melalui promosi yang tepat. Promosi ini berupa pengenalan brand, usaha, juga produk yang dikeluarkan. Berbagai promosi bisa dilakukan mulai dari promo diskonan hingga menjual produk yang berhadiah. Di sini menjelaskan bahwa kita harus ada strategi dalam pemasaran. Apabila kita baru buka, kita harus bisa menarik pelanggan untuk tertarik kepada produk kita. Contoh misalnya kita mengadakan diskon 10%. Dan di situ pelanggan akan mudah tertarik karena melihat, oh ada potongan harga di sini. Ya, sekian. Terus nomor 4, laporan keuangan. Hal yang sering diabaikan sebuah usaha adalah catatan keuangan. Padahal pembukuan merupakan hal penting untuk menjalankan sebuah bisnis. Pembukuan yang baik nantinya akan jadi acuan aktivitas perusahaan. Misalnya ada berapa jumlah stok barang, berapa stok yang dikeluarkan, demikian juga pencatatan tentang pengiriman barang sangat penting. Hingga dapat menghindarkan dari menggunakan bahan baku yang berlebihan, juga bisa menjadi antisipasi apabila bahan baku mulai menipis dan produksi dapat berjalan terus tanpa hambatan. Di sini penjelasan dari laporan keuangan adalah kita harus mencatat apa yang dimasukkan dan dikeluarkan dari segi untuk memenuhi stok barang atau memproduksi barang. Jadi kita harus mencatat dan melist ya, seperti itu, melist sebuah produk, sebuah barang-barang untuk memproduksi barang brand kita. Ya, seperti itu.
Dan yang kelima, menjaga kualitas produk dan layanan. Satu hal yang harus selalu dipertahankan dan diperbaiki adalah kualitas produk serta layanan. Dua unsur itu erat kaitannya dengan pemasaran. Apabila kualitas barang memburuk, bisa dipastikan konsumen akan kecewa dan penjualan menurun. Demikian juga layanan, dengan layanannya. Layanan yang cepat responnya juga ramah akan buat konsumen nyaman ketika belanja. Jadi kita harus menjaga kualitas produknya di sini. Di sini untuk penjelasan kualitas produk dan layanan adalah kita harus bisa menjaga kualitas produknya dan layanan. Dituliskan di sini, dengan layanan yang cepat responnya juga ramah akan buat konsumen nyaman ketika belanja. Jadi di sini kita harus cepat merespon dari konsumen. Apabila konsumen membeli jam sekian, sedemikian secepatnya lah kita harus membalas, menanggapi konsumennya. Nah, di situ kita harus ramah juga, harus ramah. Dan di sini juga kita harus menjaga kualitas produk. Jangan sampai kualitas produknya menurun, seperti lecet di jalan atau ada kekurangan seperti tidak enak dari makanan. Jadi kita sebelum memasarkan kita harus mentes dulu kualitas produk ini baik dipasarkan atau tidak. Jadi kita tahu apa kekurangan dan kelebihan dari kualitas produk kita. Jadi kita harus menjaganya kualitas produk tersebut. Oke, sekian dari saya, Gunawan Adi Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.